Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Reni Dwiyanti, Erina Wiji Lestari, Nabila Salasia Samsa, dan Iza Lafifa Sultania. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan kecenderungan perubahan biaya sebagai akibat dari perubahan berbagai kegiatan usaha. Biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas disebut biaya variabel, sedangkan biaya yang berubah tidak berubah sampai kisaran tertentu disebut biaya tetap. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku biaya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yang pertama pengaruh manajemen terhadap biaya, kedua karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya, serta pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain pertama kebijaksanaan pemerintah, kedua kondisi perekonomian nasional dan internasional serta keadaan moneter. Ada tiga karakteristik biaya jika dihubungkan dengan keluaran. Pertama, biaya engineered, kemudian biaya discretionary, dan biaya committed. Biaya engineered adalah elemen-elemen biaya yang mempunyai hubungan PI yang nyata dan jelas dengan keluaran. Ada dua cara untuk menentukan hubungan tersebut, yaitu bisa dengan cara analisis dan analisis biaya historis. Sedangkan biaya discretionary meliputi hubungan yang jelas dan nyata dengan keluaran. Kalau biaya committed atau bisa disebut dengan capacity cost adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka mempertahankan kapasitas atau fungsi dari organisasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang jumlah secara total tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu dan biaya per unitnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan selama perusahaan masih belum kapasitas penuh. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost adalah biaya yang jumlah secara total berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan dan per unitnya tetap. Ketiga adalah biaya campuran. Biaya yang di dalamnya mempunyai unsur tetap dan variabel. Unsur biaya yang bersifat tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya variabel yang dipengaruhi oleh perusahaan volume aktivitas. Ada 4 metode estimasi biaya, yaitu yang pertama Industrial Engineered Method, yang kedua Convergence Method, yang ketiga Account Analysis Method, dan yang keempat Quantitative Analysis Method. Industrial Engineered Method adalah estimasi biaya dengan menganalisa hubungan antar input dan output dalam bentuk fisik. Selanjutnya Convergence Method. Metode ini memacu kerjasama antara departemen, lebih kredibel serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Keakuratannya tergantung dari kepedulian dan keahlian para pihak yang terlibat. Yang selanjutnya Account Analysis Method. Estimasi biaya dengan mengklasifikasi akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel, fixed, dan campuran sesuai dengan level aktivitas. Selanjutnya Quantitative Analysis Method. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Selanjutnya biaya semi-variabel atau biaya campuran. Biaya semi-variabel atau biaya campuran merupakan biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya tetap merupakan jumlah minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi-variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Dalam keadaan tertentu, jumlah biaya semi-variabel akan menjadi lebih tinggi dalam satu tingkat aktivitas, tetapi dalam keadaan lain bisa terjadi biayanya akan lebih rendah pada tingkat aktivitas yang sama.
Dalam biaya campuran terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan analisis atau analytical approach. Dalam pendekatan ini, diadakan kerjasama antara bagian teknik dengan bagian penyusunan anggaran untuk mengadakan penyelidikan terhadap tiap-tiap kegiatan atau pekerjaan, untuk menentukan perlu tidaknya suatu biaya, jumlah biaya pada berbagai kegiatan untuk pekerjaan tertentu, metode pelaksanaan pekerjaan yang paling efisien, dan jumlah biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Selanjutnya adalah pendekatan historis atau historical approach. Pendekatan ini mencoba menentukan fungsi biaya dengan cara menganalisis tingkah laku biaya yang terjadi di masa lalu dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Dalam pendekatan historis, data biaya selama beberapa periode dikumpulkan dan dihitung biaya tetap dan biaya variabelnya dengan menggunakan metode tertentu. Dalam biaya semi-variabel atau biaya campuran, terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode biaya terjaga atau standby cost method. Metode biaya terjaga praktis digunakan untuk menaksir biaya tetap dan biaya variabel jika sebuah perusahaan menutup kegiatannya untuk sementara. Istilah biaya terjaga digunakan untuk mewakili biaya tetap yang akan terjadi selama masa transisi tersebut. Metode ini disebut biaya terjaga karena dimaksudkan untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Pendekatan ini mencoba menentukan fungsi biaya dengan cara menganalisis tingkah laku biaya yang terjadi di masa lalu dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Berikut merupakan contoh dari metode biaya terjaga. Selanjutnya, metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Metode ini merupakan teknik pemisahan biaya variabel dengan cara membandingkan biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut pada tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Selisih biaya yang dihitung merupakan unsur biaya variabel dalam biaya tersebut, sedangkan biaya tetap mengurangi biaya semi variabel dengan biaya variabelnya. Berikut contohnya. Selanjutnya, metode scatter plot. Metode scatter plot adalah metode penentuan persamaan garis dengan memplotting data pada suatu grafik. Tahap pertama dalam pelaksanaan metode scatter plot ialah memplot data pada titik yang menghubungkan biaya setup atau biaya penyetelan dengan jam setup, yaitu jam penyetelan. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ada atau tidak ada hubungan linear yang rasional antara biaya penyetelan dengan jam penyetelan. Berdasarkan data biaya penyetelan dan jam penyetelan, maka berikut dapat digambarkan metode scatter plot diagram di bawah ini. Dalam diagram tersebut, sumbu vertikal adalah biaya penyetelan dan sumbu horizontal adalah jam waktu atau penyetelan. Analisisnya dianggap bahwa yang dipilih sebagai garis yang paling cocok adalah 1 dan 3. Dan pertama menghitung slope atau lekuk sebagai berikut. Jika menggunakan poin 3, maka persamaannya sebagai berikut. Jika menggunakan poin 1, maka sebagai berikut. Formulanya, biaya untuk kegiatan penyetelan dapat dikemukakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Merupakan metode yang lebih canggih dibanding diagram pencar dan mempaskan garis regresi melalui data diagram pencar dengan inspeksi visual sederhana. Metode kuadrat terkecil didasarkan pada perhitungan. Perhitungan dapat ditemukan dalam persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah BX dengan asumsi A sebagai elemen tetap dan B sebagai derajat variabilitas atau kemiringan slope garis. Dengan melakukan pengamatan akan mempaskan garis regresi pada data beraturan linear dengan persamaan sebagai berikut. Jumlah XY sama dengan A jumlah X ditambah B jumlah X kuadrat, yaitu persamaan yang pertama. Jumlah Y sama dengan NA ditambah B jumlah X, yaitu persamaan kedua, di mana A sama dengan biaya tetap, B merupakan biaya variabel, N jumlah pengamatan, X adalah ukuran aktivitas atau jam dan sebagainya, dan Y adalah total biaya campuran yang teramati. Berikut ini adalah contoh dari metode kuadran terkecil.
Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.